yang jadi challenging adalah kadang-kadang nih ada yang ngambek. Nah itu oke. Ada yang ngambek, Ada yang ngambek malah ya. Kita ada yang ngambek juga challenging ya. Terus Hmm. juga, nah ketika ngambek itu kita mesti melepaskan ego kita dan kita harus ke mereka dan bahas ada apa, kenapa. Oke. Itu sih kurang lebih ya. Berarti kita juga sebagai seorang pemimpin juga harus mendengarkan ya teman-teman itu seperti apa gitu, harus mendengar keluh kesahnya seperti apa gitu. Oke. Udah 2 menit nih, stop dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gamal Abdul Nasir. Di sini saya akan memandu jalannya podcast dari Leaders Talk episode ketiga, yang mana di sini kita akan membahas apa itu arti dari kepemimpinan, kemudian hal-hal apa saja yang diperlukan oleh seorang pemimpin, dan yang terakhir yaitu apa saja tantangan dan yang harus kita siapkan sebagai seorang pemimpin. Nah, oleh karena itu kita akan menghadirkan narasumber yang menurut saya humble dan humoris. Beliau merupakan salah satu senior manager dari bagian Finance, Accounting, and Tax. Oleh karena itu, langsung saja kita sambut yaitu Bapak Freddy. Halo Bapak Freddy. Selamat siang. Selamat siang Bapak, sehat? Sehat, Alhamdulillah. amin. Aduh, gimana Pak? Ngomong-ngomong liburannya gini selama seminggu kemarin, apakah di rumah apa produktif nih? Ngantar anak, ngantar istri, lihat costing dikit-dikit tipis-tipis. Oke, berarti ya lumayan lah ya diisi untuk liburannya gitu. Iya. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan inti, mungkin ada baiknya mungkin Bapak berkenalan terlebih dahulu. Jadi mungkin para pemirsa ini masih belum kenal nih Pak Freddy itu apa gitu, apa namanya, siapa gitu kan. Ya mungkin sedikit introduction dulu Pak, silakan. Oke, jadi nama saya Freddy, saya itu in charge di Finance, Accounting, dan Tax, terus juga sempat supporting di warehouse juga ya. Oh. Iya, awal karir, oke mungkin background kuliah saya kuliahnya akunting. Oh, akunting. Iya, padahal awalnya nggak mau akunting. Oh gitu. Saya nggak suka akunting ya, karena menurut saya itu kehidupan itu nggak melulu angka. Ya, sedangkan akunting kan angka banget. Betul. Saya lebih senang tuh jadi teknik mesin atau teknik geologi. Awalnya mau ke situ. Oh, oke. Awalnya, tapi ya perjalanan yang ada akhirnya jadinya akunting. Ya udah, kita harus syukuri masih bisa tetap di akunting. Oke. Terus saya lanjutin waktu itu dari kampus juga ada program, saya lanjutin di manajemen keuangan, magister manajemen keuangan. Magister, oke. Iya, jadi bener-bener orang akunting dan keuangan banget ya kesannya ya. Iya, betul. Ya gimana ya, orang yang tadinya nggak mau tapi akhirnya jadi nyemplung, ya udah kita masih all out. Ya, terus awal karir saya adalah auditor. Oh, oke. Eksternal auditornya Deloitte. Ya, jadi kita auditor, terus saya itu fokusnya di selalu audit di manufacturing company. Oh, oke. Manufacturing company ya kebetulan juga banyaknya perusahaan Jepang. Oh. Ada Jepang, ada Amerika, tapi umumnya akhirnya kebagiannya Jepang lagi. Terus habis itu lanjutnya karir kedua saya itu, sebenarnya waktu sambil kuliah saya sambil kerja, tapi mungkin nggak bisa dibilang full time. Oke. Ya karena masih kuliah kan. Betul. Habis itu terus begitu udah lulus, saya kerja jadi Deloitte. Habis itu terus saya pindah jadi akunting pabrik di perusahaan Jepang. Sebuah perusahaan Jepang. Jadi di situ cukup lama dan lagi-lagi ya manufacturing. Jadi memang kebanyakan karir saya itu di Manufaktur. pabrik. Iya Pak, di pabrik, di manufaktur. Kan mungkin ditanya ya, Bang, kenapa lebih senang pabrik? Kenapa nggak senang di kantor-kantor yang megah begitu? Iya. Nggak tahu ya, saya lebih senang kehidupan pabrik ya. Buat saya tuh lebih Familiar. Lebih apa ya? Lebih kayak ya memang begitu. Kalau kita di Sudirman Tamrin itu kan kehidupannya beda ya. Betul. Kita juga harus lebih formal Betul. ya. Kalau di pabrik itu kita lebih bukan yang artinya santai, tapi kita bisa lebih fokus ke kerjaan kita dan nggak usah terlalu formal. Tapi kita lebih fokus ke sebenarnya apa nih yang kita hadapi dan bagaimana menghadapi ini. Itu sih yang saya alami. Wow, berarti teman-teman ini udah mulai sedikit mengenal ya bahwa Pak Freddy ini banyak berkecimpung di bidang manufaktur, di bagian audit ya Pak ya. Dan itu pengalamannya udah berpuluh-puluh tahun gitu.
Nah, untuk Bapak Freddy sendiri, mungkin ada nggak sih kesulitan-kesulitan gitu di lapangan itu seperti apa gitu? Kalau untuk di bagian audit gitu? Oh, kalau kesulitan audit ya sebenarnya audit itu kan lebih kayak ngecek antara laporan keuangan dengan bukti-bukti pendukung yang ada ya. Betul. Kalau itu sih nggak terlalu banyak lah ya kesulitan kalau di. Tapi yang menjadi challenge adalah ketika kita pindah dari audit ke perusahaan biasa. Oh, contohnya apa itu yang? Ya kan kalau audit kan memeriksa ya. Kalau begitu kita pindah ke perusahaan biasa itu kan kita benar-benar di fieldnya itu loh. Oh, ya. okay. Nah itu challenge-nya adalah ketika kita audit kan kita memeriksa ketika ini misalkan kita menghadapi order yang turun, order yang turun, cost yang naik dan bagaimana kita bersama-sama dengan tim yang lain mengatasi hal ini. Itu challenging Pak, apalagi ketika misalkan kursnya naik, harga bahan baku naik atau bahan bakunya sulit, ya itu kesulitan-kesulitan yang kita harus hadapi bersama. Tapi itu nggak akan dihadapi di dunia audit, tapi akan kita hadapi di dunia pabrik. Oh gitu ya. Berarti ini terhubung dengan kondisi saat ini kali ya Pak ya. Yang mana rupiah kita kan mulai melemah nih. Iya. Ya. Nah dan tantangannya itu seperti apa Pak? Kondisi kita sekarang nih apakah sangat berpengaruhkah dengan kondisi pabrik atau gimana menurut Bapak? Kalau kita ngomong berpengaruh, namanya kurs melemah pasti ada pengaruhnya. Ya, cuma memang in normal condition kan kita harus selalu jalanin yang namanya cost down, improvement itu mesti rutin. Tapi ketika kondisinya seperti ini, nah ini mesti lebih intensif lagi. Kalau enggak, ya gimana caranya kita secure target budget ataupun target pencapaian perusahaan itu sih. Oke, berarti ini sangat challenging sekali di posisi Pak Freddy. Memang penuh tantangan, apalagi di saat ini ya teman-teman ya. Di saat rupiah kita sedang melemah dan itu menjadi tantangan sendiri bagi Pak Freddy dan tim gitu. Oke, mungkin langsung kita ke pertanyaan utamanya aja nih ya, dagingnya. Setelah perkenalan, saya pengen nanya Pak gitu. Menurut Bapak definisi dari kepemimpinan yang Bapak anut itu seperti apa? Wah, saya nggak punya definisi khusus ya. Sebetulnya juga saya mungkin nggak bisa bilang saya a good leader ya. Saya nggak bilang saya good leader. Saya cuma berusaha mencoba menjadi koordinator tim aja. Tapi dalam hal menjalankan yang saya pikir sebagai koordinator tim yang saya jalankan adalah buat saya tuh kita harus punya yang namanya tujuan, tujuan itu. Tapi untuk mencapai tujuan itu bagaimana caranya? Ya kita mengarahkan, kita memotivasi, dan dalam perjalanan kan nggak mungkin simpel itu. Jadi kita juga harus mendampingi. Jadi mengarahkan, memotivasi, mendampingi untuk mencapai tujuan bersama. Baik itu tujuan divisi kita atau tujuan perusahaan. Itu sih yang saya pikir ya. Lalu Bapak Freddy kan udah lama ya, mungkin udah sebagai seorang leader gitu. Nah, apa saja sih hal-hal kesulitan sebagai seorang leader gitu? Yang mana kita juga tahu ya bahwa karakteristik teman-teman di bawah itu sangat berbeda gitu dengan ini. Mungkin dari pola pikirnya, mindsetnya segala macam. Nah itu gimana caranya Pak Freddy sendiri untuk menghadapi perbedaan tersebut? Kalau saya sih sebetulnya nggak punya ini juga, tapi saya lebih menganggap tuh kayak tim kita itu teman. Ya. Jadi saya lebih ke more we less me gitu ya. Terus juga saya menganggap kadang-kadang yang jadi challenging adalah kadang-kadang nih ada yang ngambek. Itu Ada yang ngambek malah ya. Kita ada yang ngambek juga challenging ya. Terus juga nah ketika ngambek itu kita mesti melepaskan ego kita dan kita harus ke mereka dan bahas ada apa, kenapa. Itu sih. Berarti kita juga sebagai seorang pemimpin juga harus mendengarkan ya teman-teman itu seperti apa gitu, harus mendengar keluh kesahnya seperti apa gitu. Nah Pak, untuk menyambung hal yang tadi cara pendekatan itu, Bapak sendiri punya trik tersendiri nggak untuk pendekatan ke teman-teman gitu agar mungkin bisa memiliki good communication atau cara biar mereka itu mengerti ini kondisi kita juga gitu?
Ya itu tadi sih, karena saya tuh selalu pakai pendekatan kita tuh teman ya. Kenapa? Karena gini, saya rasa untuk weekday kita tuh lebih banyak di kantor daripada di rumah. Jadi itu sebenarnya tuh jadi pekerjaan atau kantor itu second home-nya kita. Nah, terus arahnya ke situ, jadi gimana ya, kita harus manage ego kita, kita harus berpikir more we less me, ya jadi lebih banyak ke kita daripada saya gitu. Dan yang terakhir ya kita mesti tahu, kayak contoh di kantor sebelumnya ya, tim saya itu suaminya posesif. Oh gitu, nyampe posesif gitu. Kebayangkan kita lagi closingan, suaminya posesif, tapi kita kan mesti kerja. Sampai akhirnya saya izin ke HR, boleh nggak si suami ini masuk, dampingin aja. Dampingin si istri ya? Ya soalnya kan kondisi dilema, kalau kita nggak kasih, ntar pulang ribut. Iya, kasihan juga gitu ya. Iya kan. Sedangkan kalau kita kasih, ada nggak ketentuan HRGA yang kita bisa bahas bersama? Ya kalau memang udah bisa ya udah. Akhirnya saya juga dengan suaminya juga berteman gitu, dan karena saya mikir awalnya mungkin karena ketidaktahuan aja kali, ya ini sebenarnya ngapain sih apa malam, apalagi suaminya mungkin backgroundnya bukan accounting finance. Jadi kita nggak pernah benar-benar punya satu metode untuk ke semua orang, karena setiap individu itu berbeda, caranya sih berbeda. Itu sih. Oh berarti memang ada metode tertentu dengan kondisi tertentu gitu untuk cara pendekatannya ya Pak ya. Di berbeda orang berbeda treatment untuk pendekatannya juga gitu ya. Iya, termasuk di dalamnya juga kalau mereka ada konflik itu yang juga, rumit ya. Itu juga ya ternyata bagian ini kita masih ngomong sesama finance accounting tax ya. Kita belum ngomong divisi lain nih. Misalkan kayak bagian AR atau bagian, kalau di tempat lama saya kan ada bagian piutang ya. Oh, piutang ada Pak? Iya, kalau di sini kan kita nggak ada karena lebih banyak ke afiliasi. Ya, kalau di sana kan ada bagian piutang, dia konflik tuh sama bagian lain itu di sesama akunting. Jadi mulainya bercanda. Bagian piutang bilang ke bagian payment, kamu ngabisin uang aja, saya kan repot baginya. Dari bercanda, tapi namanya orang kan suasananya belum tentu sama. Betul. Timbullah konflik. Nah, itu juga kan kita mesti beresin. Kalau kita diemin aja, waduh, bakal ini nanti jadi bom waktu gitu ya. Iya, kita mesti beresin tuh konflik-konflik begitu di tim kita mesti settlein. Bahkan sampai ini ya, ucapan bercanda aja itu bisa jadi ini ya. Karena masalah kita nggak tahu Pak, setiap orang itu moodnya belum tentu sama. Ya memang sih akhirnya kan kalau kita kan namanya orang tuh nggak boleh moody gitu ya. Tapi kita juga harus memahami orang, karena kan bisa aja di perjalanan ke kantor ataupun dia lagi ada masalah apa gitu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih. Oke, itu teman-teman. Jadi Pak Freddy ini sudah banyak pengalaman yang pasti ya. Jadi udah menghadapi berbagai karakteristik orang gitu. Nah mungkin itu dari perspektif Pak Freddy ketika memimpin sebuah tim. Nah lanjut Pak, mungkin ada ada habit tertentu yang membentuk Bapak sebagai seorang pemimpin saat ini tuh apa itu? Apa aja Pak kira-kira? Sebetulnya nggak ada habit yang tentu, tapi ya itu tadi, karena saya memperlakukan tim saya atau teman-teman kantor itu sebagai teman. Kalau teman itu kan kita saling respect, saling menghargai, dan juga kita nggak pernah menganggap seseorang itu mungkin utamanya adalah ada 3 moto yang saya pernah dari dulu jalanin ya. Apa itu? Never assume, never expect, never judge. Jadi kita nggak bisa selalu berasumsi orang melakukan seperti yang kita mau. Kita harus kasih instruksi yang jelas, kita kasih tahu yang jelas. Ya, kita nggak boleh berasumsi, ataupun kita juga nggak boleh berasumsi ini orang pasti nggak bisa nih. Belum tentu. Kalau kita kasih instruksi yang jelas itu bisa. Terus kita juga never expect. Kita juga nggak pernah bisa berexpect orang itu akan sesuai dengan maunya kita. Makanya itu tadi, balik ke yang tadi, kita harus kasih instruksi yang jelas. Kita nggak boleh berasumsi dia bisa, kita juga nggak boleh berasumsi dia nggak bisa, kita juga nggak bisa berharap ini orang udah lama pasti ngerti, belum tentu. Dan yang terakhir adalah never judge ya. Kayak tadi mereka konflik. Kalau kita dengar cuma ujungnya doang nih, wah salah ini, ngapain sih begitu gitu. Jadi kalau di saya ada suatu filosofi dari teman saya, namanya kalau kayak gitu kita mesti tabayun. Ketika kita tabayun, ayo kita duduk bareng ya, kita ngobrol. Ini sebenarnya kenapa nih? Kenapa? Iya Pak, saya kesel. Yang tadi ya contohnya, karena dia suka bilang saya ngabisin uang. Ngabisin uang, maksudnya gimana?
Iya, kan saya mesti bayar vendor. Terus dia bilang, iya Pak, saya kan bercanda bilang, saya capek-capek nagih, dihabisin sama dia. Oh, awalnya bercanda. Iya. Tapi karena moodnya begitu, jadi nah itu kalau kita nggak duduk bareng atau kita nggak tabayin mendengarkan seluruh faktanya, kita cuma dengar bilang, tukang ngabisin duit. Loh, kok kenapa? Ada apa gitu? Itu sih yang saya pikir. Jadi hal-hal seperti ini dijalanin untuk manage tim. Oke, berarti ini sangat penting sekali ya teman-teman ya. Jadi kita itu sebagai seorang pemimpin jangan berasumsi, jangan berekspektasi, jangan selalu menjudge gitu. Dan kita harus fleksibel terhadap 3 ini tuh kondisinya seperti apa dan kita harus duduk bareng. Gitu ya kali ya Pak ya. Iya betul Pak. Nah mungkin langsung saja ke pertanyaan terakhir itu ya. Untuk generasi muda ke depan gitu ya, menurut Bapak apa sih yang perlu kita persiapan gitu untuk the next leaders-nya itu? Di kita itu kan kita punya yang namanya clear. Core value ya. Itu core value kita clear ya. Core value clear ini saya bilang cukup bagus, sangat bagus. Kenapa? Karena kita ada namanya care. Kita harus peduli gitu. Peduli ini di sini juga bukan ke kepo ya, ya beda gitu. Kalau kepo kan, si ini malah jadi gosip tuh, ngapain ya? Oke. Tapi peduli ini misalnya kita lihat teman ada kesulitan, kita support atau kamu kenapa? Atau ada apa nih ya kita solve bareng gitu ya. Udah gitu kan kita juga lanjutkan dengan kita namanya punya learn. Nah, learn ini nih bisa 2 sisi gitu. Learn ini bisa lebih kayak kita, walaupun kita merasa kita koordinator atau apa, kita juga nggak boleh berpikir kita tahu segalanya, enggak. Kita harus punya open minded untuk belajar. Ya kayak contoh mungkin di tim saya itu mengenai pajak ya. Nah, saya banyak belajar juga mengenai pajak dari Mas Aji. Kenapa? Karena Mas Aji itu sebagai ke head pajak kita, dia lebih update Pak. Dia lebih update, dia lebih ngerti gitu. Jadi saya suka diskusi, sebenarnya ini gimana, ini kenapa, ini bagaimana gitu. Jadi kita juga mesti mau belajar lah. Ya, jangan melulu kita merasa wah kita udah ngerti semua, nggak gitu sih. Udah gitu juga kita punya yang namanya empower. Empower itu kan kita bisa memotivasi tim kita, kita motivasi. Kenapa? Karena gini, sebagai seorang koordinator, ya kita tuh kan harus bisa yang namanya memberikan arahan, kita yang tadi itu ya, kita juga bisa mendampingi dan kita memotivasi, ya. Begitu adapt. Nah, adapt itu tadi juga kita mesti bisa fleksibel di 2 sisi nih, fleksibel di sisi kita atau fleksibel di sisi luar kita ya. Tapi selama masih dalam peraturan. Ya. Jadi kita misalkan kayak tadi tuh, wah ada tim yang rasanya lagi bad mood atau apa, ya kita mesti bisa adaptasi juga. Ya udahlah, mungkin dia lagi bad mood, ntar aja bahasnya. Dan juga misalkan ke bagian lain juga, waduh ini ribet banget gini-gini. Ya udah, ini kita coba cari problem solving bareng gitu. Tapi selama kita bisa mencapai tujuan bersama seperti itu ya. Nah, terus yang paling terakhir yang paling penting adalah respect. Karena kalau kita nggak respect, potensi konflik itu banyak Pak. Itu sih kurang lebih sih. Berarti dari perspektif Pak Freddy, balik lagi kita untuk menjadi seorang pemimpin masa depan, kita harus menjalankan core value kita sendiri, yaitu clear ya Pak ya. Care, learn, empower, adapt, dan respect. Di luar dari nyambung dari yang pertanyaan sebelumnya gitu ya. Ada nggak sih perbedaan dari yang core value kita itu, dari kita nih sebagai leader itu dengan orang-orang di lapangan tuh ada perbedaan nggak sih? Gitu. Jadi mungkin sebetulnya kalau perbedaan signifikan nggak ada. Ya, tapi karena sebagai seorang koordinator, kita kan harus melakukan kayak contoh, kita harus punya integrity. Ya. Karena kalau kita nggak punya integrity, nanti tim kita pun juga ya kayak contoh itu namanya ada baby doll teori ya. Kalau mungkin pernah dengar. Apa itu baby doll teori itu? Jadi ada di baby doll teori itu ada 2 ruangan. Isinya ada sekelompok anak kecil di ruangan 1 dan ruangan kedua, dan mereka dikasih boneka yang kalau dipukul tuh berdiri lagi. Nah, di ruangan ini anak-anak ini mereka lihat boneka itu, mereka cuma liatin. Terus tiba-tiba ada seorang dewasa masuk, dia mulai mukulin tuh, dipukulin tuh bolanya, si bonekanya. Ruangan pertama, ruangan kedua
dia cuma main sewajarnya lah, nggak melakukan vandalisme gitu. Kemudian anak-anak ini dibawa ke ruangan lain yang isinya mainan semua. Ini hasilnya berbeda, Pak. Oh gitu. Anak-anak yang di ruangan pertama vandalisme itu, di ruangan ini cenderung menghancurkan dan mereka menemukan cara baru untuk menghancurkan mainan-mainan di situ. Tapi di ruangan kedua mereka cenderung bermain dengan normal dan bisa merawat dengan baik. Nah, saya pikir kita menjadi, kalau orang dulu bilangnya menjadi teladan ya. Nah, kita harus punya integrity ya. Nah, selain daripada integrity di sini, kan ada hal lain juga yang misalkan kita juga harus bisa decision making. Oke. Ya, karena selalu ada pilihan untuk segala hal, Pak. Cuma konsekuensinya bagaimana kita mau hadapi apa enggak, ya. Jadi di sini kita ada namanya integrity, kita punya decision making. Nah, saya pikir daripada dua hal ini, ya, salah satu yang tambahan lagi adalah open communication. Open communication, oke. Jadi ketika kita punya integritas, kita juga bisa menjelaskan ke tim kita kenapa harus dilakukan hal ini, atau ketika kita melakukan decision making, kenapa kita lakukan hal ini gitu. Kita harus jelasin ke tim kita supaya mereka nggak berasumsi tadi atau apa. Jadi makanya saya bilang di luar daripada clear kita yang udah sangat bagus itu, mungkin sebagai koordinator itu kita juga harus integritas. Kita punya kemampuan untuk decision making. Dalam arti di sini bukan cuma memutuskan doang, memutuskan semua orang bisa, tapi menghadapi konsekuensi dari keputusan ini. Oke. Ya, dan yang terakhir adalah open communication. Kita harus bisa mengkomunikasikan baik pada tim kita ataupun tim lain hal-hal yang akan terjadi atau hal-hal yang harus kita hadapi. Makanya tadi mungkin di awal kan kita ngomong menghadapi krisis ini bagaimana. Nah tadi kan Pak Gamal juga sempat ngomong, wah challenging banget di saya. Sebenarnya challenging itu bukan di saya aja, itu di rame-rame, Pak. Di semua. Kenapa? Karena untuk mencapai tujuan organisasi itu kerjasama, Pak. Nggak ada sesuatu yang sangat dominan. Udah dia aja yang lain nggak usah bisa. Nggak bisa, Pak. Ada kita punya tim produksi, kita punya tim QC, ya. Itu ataupun tim maintenance, ataupun tim gudang, tim IT. Itu semua harus dihadapi bersama, bersinergi bersama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu tadi makanya harus bisa open communication, harus bisa decision making, dan juga kita punya integrity untuk semuanya. Itu sih di luar pada clear tadi ya, yang tambahan sebagai seorang koordinator. Karena saya bukan leader yang baik sih, Pak. Saya cuma selama ini saya jalanin saya sebagai teman dan koordinator aja. Oke. Mungkin pendekatan Pak Freddy itu membuat Pak Freddy ini lebih menarik menurut saya, karena nggak semua leaders itu ya seperti Bapak Freddy ini yang yang open minded gitu kan, terus terbuka gitu akan suatu hal gitu. Tapi yang penting pasti teman-teman untuk menghadapi krisis seperti ini ya kita harus saling berpegang teguh ya. Kita harus saling sinergi, kemudian untuk mencapai suatu tujuan perusahaan yang pasti kita pengen perusahaan yang terbaik gitu. Dan ya poin yang terakhir tadi ya Pak Freddy ya tambahan itu memiliki integritas, kemudian decision makingnya yang tepat gitu. Dan yang terakhir yaitu Pak tadi? Open communication antar tim gitu. Ya mungkin itu sangat bermanfaat ya untuk kita. Yang semoga itu bisa membuat kita lebih baik gitu di tim ya, terutama ya Pak ya untuk mencapai sebuah tujuan dari perusahaan. Mungkin itu aja Pak yang dapat saya tanyakan. Ya semoga dari obrolan kita ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana gitu ya. Dan semoga Bapak selalu sehat selalu. Bersama keluarga. Sukses buat Vision East Asia. Karena Vision is yes we can.